Empirisme adalah suatu aliran filsafat yang percaya bahwa kebenaran itu termasuk pengetahuan yang munculnya dari pengalaman jasmani ataupun rohani. Hasil yang dikeluarkan adalah subjektif bagi pelaku. Istilah empirisme berasal dari bahasa Yunani, en yang artinya dalam, dan kata piera yang artinya percobaan. Definisi singkat yang diberikan ini bisa menjadi gambaran awal bahwa empirisme ini memang sebuah aliran yang menekankan pengalaman, observasi, atau eksperimen sebagai landasan dari ilmu pengetahuan. Singkatnya, pernyataan akan dianggap benar jika bisa didasarkan kepada fakta empiris atau pelaku pengalamannya yang mengatakan bahwa hal itu benar terjadi. Empirisme ini muncul karena menolak aliran rasionalisme. Saat mempelajari empirisme, memang akan bertolak belakang atau berkesinggungan pada pengalaman manusia melalui panca inderanya. Salah satu pendapat yang ada di dalam pemikiran empirisme adalah manusia lahir dalam keadaan kosong. Manusia itu sudah baik sejak lahir. Beberapa studi juga mengatakan bahwa sifat jahat itu bukan dari bawaan, melainkan tercemar saat bersosialisasi terhadap lingkungan dan budaya. Bagi pengikut aliran empirisme, akal bukan bagian dari sumber pengetahuan mereka. Mereka yang akan membantu mengolah fenomena-fenomena di sekitar menjadi premis minor hingga menghasilkan kesimpulan. Tidak hanya itu aja, pemikiran empiris yang akan melihat manusia seperti kertas kosong, di mana ide yang ada dalam diri mereka itu adalah bentuk abstrak dan datang dari sebuah pengalaman. Aktivitas indrawi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar-benar mempengaruhi. Sehingga akal budi dan seluruh aspek rasionalisme tidak bisa memberikan pengetahuan seputar realitas pada konsep indrawi. Teori ini menekankan, pikiran ini tuh bisa diibaratkan dengan selembar kertas kosong yang akhirnya ada coretannya, di mana gagasan yang mengisi kertas kosong itu berasal dari pengalaman, pengamatan, dan observasi manusia terhadap lingkungannya. Sebagai salah satu contohnya dalam bidang yang diperlakukan dalam setiap landasan ilmu lainnya. Filsafat memang menang banyak karena memiliki proses pemikiran filosofis sehingga itu bisa membantu mengeluarkan pemahaman-pemahaman terhadap suatu teori. Salah satu filsuf empirisme yang terkenal pemikirannya adalah John Locke. Pada pemikiran dia gagas, ia mengatakan menolak pandangan rasionalisme dari René Descartes yang menempatkan akal sebagai sumber utama sebuah ilmu pengetahuan. Menurut John Locke, akal itu susah dimengerti, terlalu abstrak dan terbatas. Semua yang ada di lingkungan kehidupan itu memerlukan konsep ilmu pengetahuan untuk memahami makna, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Hal itu tuh berguna untuk memahami dan mempelajari dunia. Panca indera sangat membantu atas keberadaan dunia sosial. Aliran empirisme juga menekankan pentingnya empiris dalam menguji serta memverifikasi pengetahuan manusia. John Locke juga menyebutkan secara berulang kali bahwa pengalaman adalah satu-satunya sumber pengetahuan. Bagi John Locke, akal adalah seperti kertas putih kosong yang benar tidak ada apa-apanya tanpa sebuah ilmu pengetahuan manusia. Menurut buku karya De Lianggi yang berjudul Filsafat Ilmu, ciri umum dari ilmu-ilmu modern adalah bersifat empiris, sistematis, objektif, dan analisa. Teori yang menjelaskan bahwa manusia itu tidak memiliki kemampuan dasar sejak lahir disebut oleh John Locke dengan istilah tabula rasa. Jadi, tabula rasa tidak mengakui adanya kemampuan awal atau bakat yang diwariskan dari orang tua. Keadaan-keadaan ini banyak diperbincangkan dan dianggap sebagai hal yang benar. Contoh yang paling sederhana adalah pada saat pelajar sedang mengikuti program sekolah. Saat mereka datang untuk pertama kali ke sekolah, sejujurnya para murid ini tidak mengetahui akan sesuatu hal di dalam sekolah itu. Bahkan untuk sekedar mengerti apa itu sekolah aja, mereka nggak kepikiran di dalam otaknya. Suasana di dalam membuat siswa menjadi mengumpulkan pengetahuan dari guru mereka, yang bersifat pasif, sehingga guru yang menjadi gejolak utama dalam pembakaran suasana kelas
Menurut teori tabula rasa, sebelum siswa ini masuk ke dunia sekolah, maka orang tua yang akan menjadi perantara utama dalam mengajarkan segala hal. Tabula rasa juga memberikan pengaruh besar terhadap banyak hal. Teori ini diyakinin sebagai perantara untuk membentukkan karakter, karena apa yang udah diberikan oleh dunia luar akhirnya diproses lebih lanjut oleh otak dan tidak meyakini adanya kemampuan awal yang merupakan warisan dari kedua orang tuanya. Kelebihan dari teori empirisme John Locke ini, yang pertama, menitik beratkan pada penelitian yang berbasisnya fakta sesuai indera. Yang kedua, memperoleh informasi lebih cepat karena panca indera dapat merasakannya. Yang ketiga, data sepenuhnya dari pengamatan atau observasi. Dan kekurangan dari teori empirisme John Locke ini, yang pertama, panca indera itu tidak selamanya valid, bisa saja menipu, terbatas, dan juga ilusi. Yang kedua, seringkali empirisme ini berbentuknya abstrak, sukar untuk diteliti. Dan yang ketiga, yang terakhir, empirisme kerap kali susah untuk diteliti jika tidak diimbangi dengan dunia ilmu pengetahuan. Kesimpulan dari video ini, emang empirisme ini membantu manusia dalam menyimpulkan seluruh kejadian dalam keadaan sosialnya. Tapi, kita tetap nggak bisa nih terpatok sama empirisme aja. Akal dan yang lainnya, dan ilmu lainnya, ilmu pengetahuan lainnya juga itu berhak menyumbangkan suaranya.